Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kita di lahan yang kedua. Kita dari bibit katak. Jadi ini lahan pembibitan ya teman-teman. Kita super jarak rapat di sini hanya sekitar 10-15 cm. Nah, melalui video ini kita akan merespon. Kemarin ada yang memberikan masukan atau menanyakan juga ada, Mas, untuk membersihkan gulma di pohon lahan porang aksara itu menggunakan herbisida atau menggunakan manual, artinya jurus 5 jari mencabuti rumput atau dengan sabit. Nah, jadi sebenarnya kita sudah beberapa kali ya, lebih dari 6 kali menceritakan pada video bahwa kami dari lahan porang itu memang tidak menggunakan herbisida. Kenapa teman-teman? Nah, kita meskipun dari kecil itu ingin mencoba mengintegrasikan pertanian itu, meskipun kami berangkat dari jahe merah, kemudian porang dan kunyit hitam, itu dengan ternak kambing kami teman-teman. Nah, jadi kenapa kami itu tidak menggunakan herbisida ya, karena rumput-rumput baik itu jenis rumput-rumputan, ramban ya, istilahnya ramban, kemudian termasuk kolonjono, daun godong telo seperti itu dan yang lain sebagainya, bahkan daun pisang itu kita gunakan untuk kambing kami teman-teman. Nah, kambing itu sangat rawan sekali jika asupan tanaman makanannya itu dari yang kena semprot herbisida. Nah, memang konsekuensinya kita untuk mengalokasikan biaya perawatan pembersihan gulma itu agak tinggi ya, tidak tinggi ya, ada alokasi lah untuk anggaran pembersihan gulma. Itu konsekuensi kami dalam melakukan integrasi antara pertanian dengan peternakan, meskipun kami hanya ternak kambing saja teman-teman. Nah, toh nanti juga hasil dari kotoran kambing itu juga sudah kami aplikasikan di lahan porang kami. Di lahan yang kedua ini kita juga semuanya tidak beli untuk pupuk kotoran kambingnya, kita dari kandang yang kita fermentasi beberapa bulan teman-teman. Jadi insya Allah sudah matang. Nah, terus kalau pesan kami untuk teman-teman yang ingin melakukan uji coba dengan herbisida, itu sebaiknya jangan meniru langsung persis baik takarannya, dosisnya, kemudian ini porang teman-teman dari bibit katak. Nah, ini sangat rapat ini teman-teman. Jangan meniru langsung dosis, cara penyemprotannya, kemudian metodenya dan yang lain itu persis dari konten YouTube. Nah, saran dari kami, teman-teman silahkan melakukan uji coba penyemprotan herbisida di lahan porang atau di lahan yang lain, itu paling hanya berapa meter persegi dulu teman-teman. Jadi misalkan kan efek kerja herbisida itu, kalau herbisida ada yang langsung, ada yang butuh waktu 5 harian baru rumput itu mati seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman itu menguji coba di lahan yang paling hanya 2 meter persegi dulu atau 4 meter persegi disemprot, kalau itu terbukti aman, baru silahkan teman-teman melakukan penyemprotan di semua lahan yang lainnya teman-teman. Jadi jangan teman-teman telan mentah-mentah menonton dari konten YouTube, dosis herbisida merek ini sekian cc dalam satu tangki drum 16 liter. Lalu teman-teman langsung mengaplikasikan di semua lahan. Menurut saya itu konyol, karena kembali lagi kita sebagai petani itu harus menguasai medan, karakter tanah kita, karakter kebun kita sendiri. Nah, jadi setelah teman-teman coba katakanlah 4 meter persegi, 2 meter persegi, ditunggu 5 hari bagus dan porangnya itu yang dari bibit katak maupun yang dari bibit katak ya khususnya ya, kalau dari bibit umbi mini itu aman. Nah, kalau aman, baru teman-teman alihkan daerah yang lain. Yang berikutnya, cara kerja semprot herbisida itu dia akan membunuh dari stomata yang berada di balik daun teman-teman. Jadi kalau nyemprotnya itu tidak kena daun, selama tidak kena daun,
itu insya Allah aman. Tetapi kembali lagi teman-teman silahkan melakukan uji coba sendiri. Jadi dia memang cara kinerjanya seperti itu. Makanya kalau teman-teman itu dari lahan porang bibit umbi mini, nyemprotnya itu kan di bawah, tidak kena daun porang dari bibit umbi mini, itu lebih aman lagi, tidak akan mati teman-teman. Tapi kalau dari katak, teman-teman hati-hati, paling kalau kena daunnya ya bolong-bolong gitu ya, gosong bolong-bolong gitu. Kalau terlalu banyak juga akan lambat laun akan membuat lemes, busuk batangnya ini teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman, kami mencoba menjawab kenapa kami tidak menggunakan herbisida. Dan yang kedua, meskipun kami tidak menggunakan herbisida, kami coba memberikan tips pada teman-teman agar kalau ingin menggunakan herbisida, seperti apa sebaiknya langkah yang dilakukan agar tidak menjadi korban, nanti malah menyalahkan YouTuber tersebut. Nah, itu juga tidak betul, karena bisa jadi YouTuber tersebut sudah membuktikan sukses di lahannya dia, tapi teman-teman teknis mungkin ada yang berbeda dengan yang dilakukan oleh YouTuber tersebut atau petani yang membuat konten di YouTube tersebut teman-teman. Nah, jadi memang bertani itu tidak mesti mengikuti cara yang persis dengan temannya yang lain. Kita harus bisa mengoptimalkan dan berusaha efisiensi mungkin untuk biaya perawatan selama pertumbuhan tanaman yang kita rawat khususnya porang itu tidak ada kendala. Jadi kalau misalkan di lahan porang teman-teman itu 6 harian, 8 hari, 10 hari tidak hujan, ya segera teman-teman sudah mengantisipasi bagaimana caranya membuat bantuan penyiraman di lahan porang teman-teman. Nah, itu kan juga upaya mitigasi, mengingat cuaca ekstrim itu akhir-akhir ini beberapa tahun tidak bisa kita prediksi. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.